Halo, perkenalkan nama saya Dias Mulia Putri dengan NIM 95211009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu permasalahan terkait isu lingkungan dan tata ruang. Namun, pada topik kali ini saya ingin lebih spesifik membahas mengenai isu lingkungan dan tata ruang yang terjadi pada daerah perkotaan, khususnya tempat kelahiran saya, yaitu Kota Semarang. Sebelum membahas lebih lanjut tentang topik pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perencanaan tata ruang di perkotaan. Rencana tata ruang di perkotaan penting untuk dilakukan mengingat kegiatan manusia di perkotaan yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan lingkungan seperti polusi udara, penurunan tanah, banjir, rob, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 mengenai wewenang pemerintah kabupaten atau kota mempunyai fungsi sebagai pengawasan, pembinaan, dan pengatur terhadap pelaksanaan penataan ruang. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kota Semarang yang mana dibuat untuk mengatur pola ruang yang ada di Kota Semarang. Peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kota Semarang menjadi pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Salah satu contoh yang saya ambil terkait isu lingkungan dan tata ruang di Kota Semarang yaitu kawasan Kota Lama Semarang atau disebut juga The Little Netherlands. Kawasan ini merupakan kawasan heritage atau bersejarah karena memiliki keanekaragaman budaya, peninggalan penjajahan Belanda dengan bangunan-bangunannya yang masih kokoh hingga sekarang, yaitu diantaranya ada Gedung Gereja GBIB Immanuel atau Gereja Belenduk, Stasiun Tawang, Jembatan Berok, Gedung Marabunta, pabrik rokok Perahu Layar, dan masih banyak lagi. Kawasan ini dahulu merupakan tempat bermukim orang Belanda, orang Tionghoa, dan bangsa Eropa lainnya yang mempunyai kegiatan utama sebagai pedagang. Kawasan Kota Lama Semarang yang dulu kumuh dan belum menjadi ikon pariwisata Kota Semarang kini berubah penampilannya menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Kota Semarang. Namun sebelumnya, kawasan Kota Lama Semarang tentunya menghadapi beberapa macam permasalahan yang cukup kompleks dan beragam, antara lain satu masalah lingkungan, yaitu rawan terhadap bencana alam seperti banjir, rob, dan genangan, serta kurangnya penyediaan infrastruktur dan fasilitas ruang terbuka hijau. 2. Masalah bangunan, yaitu masih terdapat bangunan-bangunan kosong yang dibiarkan kurang terawat oleh pemilik atau pengguna dan belum dimanfaatkan dengan tepat. 3. Masalah sosial, yaitu masih adanya gelandangan atau tunawisma yang menempati bangunan-bangunan kosong dan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan. 4. Masalah tata kelola, yaitu kurang jelasnya tupoksi dan kewenangan pengelola kawasan Kota Lama Semarang. Permasalahan-permasalahan tersebut akhirnya sedikit demi sedikit mulai bisa diatasi dengan diadakannya revitalisasi di kawasan Kota Lama Semarang. Upaya revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang ini menjadi salah satu bagian dari program kerja Pak Hendrar Prihadi yang diajukan pada saat mencalonkan kembali sebagai Wali Kota Semarang pada 2015. Revitalisasi pun mulai dikerjakan pada tahun 2017 dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Kementerian ini membantu Pak Hendi untuk mendorong diadakannya perubahan pada kawasan bersejarah Kota Semarang tersebut. Kini, sebanyak 80% dari 116 bangunan cagar budaya sudah direvitalisasi. Pihak swasta dan pemilik gedung pun dapat menggunakan kembali bangunannya menjadi beragam kegunaan. Revitalisasi juga disertai dengan memanfaatkan gedung-gedung tua di kawasan Kota Lama Semarang menjadi kawasan ekonomi dan bisnis. Gedung-gedung tua cagar budaya tersebut disulap menjadi perkantoran, restoran, kafe, kedai kopi, dan tempat wisata. Bangunan lain juga telah disulap oleh pemerintah Kota Semarang menjadi galeri seni dan tempat pameran UMKM guna memperkenalkan potensi UMKM Kota Semarang pada setiap pengunjung Kota Lama. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait isu lingkungan dan tata ruang yang ada khususnya di Kota Semarang. Harapan kedepannya terkait isu ini di Indonesia semoga bisa cepat diatasi dengan baik dan segera terselesaikan. Semoga juga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan kalian bisa menangkap informasi yang kalian butuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Dias Mulia Putri undur diri, sekian dan terima kasih.